Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Memei, pimpin doa. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, siap berdoa. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Memei. Oke ya. Ibu mau mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, kalau hadir semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Garuda Pancasila itu ya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke. Nah, ya. Ibu mau bertanya, masih ingat tidak kemarin kalian belajar apa? Oke, kata Paki betul, coding dan KA. Apa sih coding dan KA itu? Ada yang tahu? Iya, kecerdasan buatan. Betul Dimas. Kecerdasan buatan itu dibuat oleh siapa? Manusia. Betul kata Elis. Kasih tepuk tangan untuk teman kita semua. Iya. Ya, masih ingat materi kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya, Ibu mau tanya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang tahu? Bernapas, berkembang biak, makan dan minum. Ya, ada bernapas, berkembang biak, makan dan minum, bergerak, dan lain-lainnya masih banyak. Oke. Nah, terus Ibu mau tanya lagi. Ya, di rumah kalian
punya peliharaan apa? Ada yang tahu? Ada yang punya? Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang memerlukan makanan? Siapa yang tahu? Oke, Kepan. Hewan dan tumbuhan. Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di rumah kalian punya hewan peliharaan? Nah, punya tidak? Punya. Nah, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Cung, Krisna punya hewan apa? Entog. Entog makannya apa? Uut, dedek. Oke. Siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Oke, Dwi. Apa ya? Kucing. Kucing makannya apa sih? Daging. Daging. Ada lagi yang punya hewan peliharaan? Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, nah pada pertemuan hari ini Ibu harapkan kamu dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peristiwa makan dan dimakan. Nah, yang kedua, menerapkan konsep coding dasar untuk mensimulasikan proses makan dan dimakan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir komputasi. Yang keempat, bekerja sama dalam proyek coding sederhana. Kita masuk ke materi pembelajaran ya. Di sini Ibu punya video rantai makanan. Silahkan kalian simak dengan baik-baik, oke? Oke, tadi kalian sudah menyimak. Oke, kita sudah menyimak
video tentang rantai makanan. Nah, Ibu mau bertanya, tadi kalian sudah menyimak rantai makanan, komponen apa saja dalam rantai makanan? Oke, Paki, apa saja? Produsen? Dan pengurai dekomposer. Ya, oke, produsen, konsumen, dan pengurai. Kalau produsen itu menghasilkan, contohnya apa sih yang termasuk produsen? Siapa yang tahu? Ayo, oh iya Dimas, Padi. apa? Padi, oke. Selain padi apa? Apel. Apel, buah-buahan, oke. Sekarang kalau tadi produsen, sekarang konsumen tingkat pertama, pemakan tumbuhan. Apa contoh hewannya? Tikus. Tikus, ada lagi? Kucing. Ya, kucing, oke. Kalau tingkat kedua, pemakan daging. Apa? Siapa yang tahu? Tingkat kedua, pemakan daging. Acung, siapa yang bisa? Ayo. Oke, Dimas lagi. Anjing. Anjing, apa lagi? Hari. Ya, apa tadi? Ular. Ular. Harimau. Oke. Sekarang diurai oleh apa? Jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri, betul kata Adit ya. Berarti kalian betul-betul menyimak video pembelajaran tadi. Oke. Nah, Ibu ulas lagi. Pengertian rantai makanan adalah proses aliran energi dan perpindahan materi antara makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan salah satu dalam ekosistem. Rantai ini dimulai dari produsen, lalu konsumen hingga pengurai. Di alam, semua makhluk hidup saling membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini membentuk sebuah rantai makanan, ibaratnya seperti barisan di mana setiap anggota punya peran masing-masing ya. Nah, tadi pentingnya sebuah keseimbangan. Keseimbangan dalam rantai makanan itu ada produsen yang disebut herbivora, ada konsumen primer karnivora, ada konsumen sekunder omnivora, dan pengurai namanya dekomposer. Oke, tingkat pertama produsen. Tingkat pertama itu sebuah organisme autotrof yang menjadi dasar rantai makanan. Ya, contohnya tanaman padi dan masih banyak lagi. Ada tingkat kedua, konsumen primer, mengacu pada makhluk hidup yang akan memperoleh energi dengan makanan produsen. Contohnya ada rusa, ada kambing, dan ada banyak lagi. Yang ketiga, konsumen sekunder, yaitu pemakan daging ya. Contohnya ada hewan singa, ada hewan ular, ada harimau, masih banyak lagi ya. Nah, di sini tingkat keempat, sebuah pengurai. Pengurai dalam rantai makanan ini bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, bangkai, atau kotoran hewan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan diurai oleh bakteri ya. Nah, di sini contoh rantai makanannya. Di sini ada padi dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang lalu diuraikan menjadi bakteri ya. Ini contohnya di ekosistem hewan sawah. Kesimpulannya adalah rantai makanan merupakan urutan makan memakan antara makhluk hidup di alam yang membutuhkan, yang membantu kita memahami bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya yang akan saling berkaitan. Jadi semua makhluk hidup itu saling berhubungan dalam rantai makanan. Kalau salah satu hilang, bisa keseimbangannya akan terganggu. Oke, di sini Ibu punya permainan ya, aktivitas coding berbasis
unplugged ya. Nah, coding unplugged itu adalah metode pembelajaran yang tidak memerlukan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone ya. Pendekatan ini berfokus pada pengenalan konsep dasar berpikir komputasional melalui aktivitas fisik, bermain, dan interaksi langsung. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Kalian tebak ya. Ada seekor tikus dapat berjalan satu petak secara horizontal atau vertikal. Horizontal artinya bergerak ke kanan atau ke kiri, sedangkan vertikal artinya bergerak lurus ke atas atau ke bawah. Ia hanya mampu berjalan paling jauh 3 petak dari sarangnya. Tantangannya, berapa padi yang dapat dicapai dimakan oleh tikus? 8. Oke, kita buktikan. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Betul. Selanjutnya, kalian bisa baca sendiri dalam hati. Yang mau menjawab ngacung. Oke, Paki, berapa tikus yang dapat dicapai dimakan oleh ular? 6. Ada 6. Kita buktikan. Ya, betul. Ada 6 tikus yang dimakan ular. Kasih tepuk tangan buat Paki. Oke, selanjutnya. Sekarang elang memakan ular. Ular yang dimakan elang ada berapa? Baca. Siapa yang bisa? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Silakan kamu baca. Nah, ada berapa ekor ular yang dapat dicapai dimakan oleh elang? Ada yang sudah tahu ada berapa? Dea, ada berapa Dea? 8. Ada 8. Oke, kita buktikan. Ya, betul, ada 8. Kasih tepuk tangan buat Dea. Oke, ada pertanyaan selanjutnya lagi. Silakan kamu baca. Berapa elang yang dapat dicapai atau dimakan oleh pengurai? Ada yang tahu? Oh, Nabila, ada berapa? Ada 5. Kita buktikan ya. Ya, betul. Ada 5. Kasih tepuk tangan untuk Nabila. Oke. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana kalau belajar coding itu seru nggak? Nanti selanjutnya kita belajar coding lebih banyak lagi dan bakalan lebih seru lagi. Nah, sekarang Ibu punya tugas kelompok buat kalian ya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, nih nanti terbang. Oke. Perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Di sini ada 2 LKPD. LKPD yang bagian pertama membuat alur rantai makanan. Langkah komputasionalnya di sini ada dekomposisi gambar atau ikon yang mewakili. Jadi kamu gambar ya rantai makanan yang mewakili. Lalu bawahnya algoritma urutan alur rantai makanan. Baru kamu mengurutkan alur rantai makanannya. Ya, harus berurutan ya. Kalau yang atas itu gambarnya, bawah itu berurutan. Dan bagian kedua, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, salah satunya adalah ada yang berunsur pola. Pola itu nanti kamu urutkan dengan betul, oke? Ada yang ditanyakan tentang LKPD ini? Sudah? Paham? Oke, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Oke. Pindah sih.
Nah, ini kan sebelah sini udah. Oke. Sebelah sini. Oke. Oke, sudah sampai mana kelompok 2? Ya. Nah, sininya. Ada yang ditanyakan tidak? Oke, bisa ya. Berarti kelompok 1 sudah sampai mana? Iya. Oke, sudah paham? Ada yang ditanyain nggak? Sudah. Oke, bisa? Oke, sip. Oke, kelompok 3 sudah sampai mana ini? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak paham ya? Oke, selamat mengerjakan. Oke, bagaimana? Kelompok 1, 2, dan 3 sudah semua mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya. Oke, sekarang lanjut presentasi. Ya, sudah siap presentasi? Siap. Oke. Sekarang presentasi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Ya, si Krisna. Oh, aku di situ. Udah aku di sini. Oke. Di sini aja, maju. Ya. Awas, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paki. Saya Parin. Dan saya Firma. Dan saya Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama ada membuat alur rantai makanan. Dekomposisi, gambar atau ikon yang mewakili. Padi, ada padi, belalang, katak, ular, elang. Dekomposer berupa jamur. Berikutnya ada algoritma atau urutan alur rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh dekomposer. Oke, bagian kedua. Makhluk hidup yang berperan sebagai pelaksana dalam rantai makanan adalah tumbuhan. Apa peran jamur dan bakteri dalam rantai makanan seluruh? 3 contoh hewan yang merupakan konsumen kita. 1. Pemakan tumbuhan adalah belalang, kambing, tikus. Karena contoh peristiwa makan yang dimakan atau rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan belalang, belalang dimakan
Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali ya. Bagus sekali presentasinya kelompok 1. Ibu kasih jempol sampai 20 ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Kelompok lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami alur rantai makanan di ekosistem laut. Dekomposisi, gambar atau ikon yang mewakili. Di sini ada plankton, ikan kecil, ikan besar, dan bakteri. Algoritma urutan alur rantai makanan. Plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar mati lalu terurai oleh bakteri. Pertanyaannya, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan adalah rumput laut dan tumbuhan. 2. Apa peran jamur yang bakteri dalam rantai makanan adalah dekomposer. 3 contoh hewan yang merupakan konsumen tingkat 1. Pemakan tumbuhan adalah kerang dimakan udang dimakan ikan. 4. Berikan contoh peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan pada ekosistem sawah. Belalang memakan padi, belalang dimakan katak. 5. Apa yang terjadi jika salah satu bagian dalam rantai makanan hilang, misalnya karena punah? Ekosistem akan terganggu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah hebat sekali mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai makanan yang ada di hutan. Oke. Dan komposisi gambar atau ikon yang mewakili. Di sini ada rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Algoritma urutan alur rantai makanan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Satu, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan adalah tumbuhan hijau, alga, jamur, bakteri. Kedua, apa peran jamur dan bakteri dalam rantai makanan? Dekomposer atau pengolahan. 3 saja hewan yang makan konsumen tidak sedangkan tumbuhan adalah seperti kelinci, sapi, dan tikus. Dibalik peristiwa makan dan melakukan atau lakukan pada ekosistem sawah. Tadi dimakan belalang dimakan katak, batuk dimakan hewan, ular dimakan elang. Dimakan bakteri yang identifikasikan salah satu bagaimana sebagian di dalam rantai makanan hilang, misalnya karena keseimbangan ekosistem akan terganggu. Museum menyatakan populasi massa atau penyerangan populasi berfungsi serta keuntungan dapat bergabung pada bagian lain dalam ekosistem seperti menyebabkan kepanahan
Sekian dari kelompok 3. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasinya sudah sangat baik sekali ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang Ibu mau memberikan evaluasi pada kalian semua ya. Ibu bagikan ya. Silakan sediakan alat tulisnya. Selamat mengerjakan ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke Ibu. Oke. Selamat mengerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke. Terima kasih sudah. Ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, nah ya, sekarang Ibu mau tanya, hari ini kita kan sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja? Rantai makanan itu ada komponen apa saja? Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Ya, produsen itu contohnya apa? Tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 1 itu disebut pemakan apa? Pemakan tumbuhan, namanya omnivora. Contohnya apa? Ada kambing, ada apa lagi? Sapi, ada apa lagi? Iya, hamster, rusa. Tingkat kedua, konsumen tingkat kedua itu pemakan daging, disebut karnivora. Ada contohnya apa saja? Anjing, ada harimau, ada singa. Nah, ada buaya juga. Dan yang selanjutnya itu pengurai, dekomposer. Apa sih contohnya? Jamur dan bakteri. Nah, sudah paham semua? Sudah? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Bagaimana hari ini belajar tentang rantai makanan, belajar tentang coding, tentang langkah komputasional, berpikir komputasional? Bagaimana perasaan kamu? Senang? Seru? Bahagia? Bahagia ya. Nanti banyak lagi permainan-permainan yang seru ya, belajar tentang coding. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang magnet ya. Kalian bisa cari materi-materi pelajaran magnet ya, harus bisa mandiri. Nah, sekarang Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kalian pulang, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ayo Meme, pimpin doa. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Kelompok mana yang rapi?